Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 9. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang qiraat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, ada baiknya saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dapat menjelaskan pengertian qiraat. Yang kedua, dapat menjelaskan dasar hukum qiraat. Yang ketiga, dapat menjelaskan rukun dan syarat-syarat qiraat. Yang keempat, dapat menjelaskan larangan dalam qiraat. Yang terakhir, dapat menjelaskan hikmah qiraat. Ya, langsung saja kita membahas pengertian qiraat. Qiraat adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya qiraat dilakukan pemilik modal atau baik perorangan maupun lembaga dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Ya, yang selanjutnya dasar hukum qiraat. Qiraat dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan sebab pada qiraat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam kenyataan hidup, ada beberapa orang yang memiliki modal, tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu, ada orang yang memiliki kemampuan berusaha, tetapi tidak memiliki modal. Nah, dalam Islam memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk qiraat. Ya, selanjutnya rukun qiraat. Rukun qiraat yang pertama, malik atau pemilik modal dan amil, pengelola modal. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela dan amanah. Yang kedua, ada modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, jenis usaha-usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Yang kelima, ada ijab dan kabul. Ijab kabul di antara keduanya harus jelas. Yang keenam, pengelola modal atau pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha atau perdagangan kecuali disebabkan kecerobohan. Jika ada kerugian, maka kerugian itu bisa ditutupi dengan keuntungan yang sudah ada. Selanjutnya, syarat qiraat. Yang pertama syaratnya yaitu pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas atau tidak ada paksaan. Yang ketiga, diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. Yang keempat, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kelima, kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Yang keenam, ada perjanjian bagi untung antara keduanya atau pemilik dan pengelola modal. Selanjutnya, larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Larangan yang pertama yaitu melanggar perjanjian atau akad qiraat. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam melaksanakan qiraat.
Yang pertama, agar pelaksanaan kirot dapat berjalan lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pengelola modal harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin untuk menghindari perselisihan yang mungkin bisa terjadi jika dipandang perlu dicarikan saksi yang disetujui kedua belah pihak. Yang kelima, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila kerusakan disebabkan kelainan yang disengaja oleh pengelola modal, maka ditanggung oleh pengelola modal. Yang keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutupi dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Lanjut ke manfaat kirot. Manfaat kirot yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Lanjut yang terakhir yaitu hikmah kirot. Yang pertama, bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena menolong orang lain untuk melepaskan dari kesulitan modal. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi antara keduanya. Dan yang terakhir, terbinanya pribadi yang kuat untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Ya, seperti biasa, saya telah membuatkan 5 buah pertanyaan yang berbentuk esai. Tidak lupa saya sampaikan, lembar jawaban harus diketahui oleh orang tua dan ditandatangani. Selamat mengerjakan. Ya, alhamdulillah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu disehatkan badan dan jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Semangat terus belajarnya walaupun hanya di rumah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf selama video pembelajaran kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.